Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, banyak yang nanya ya, jika kita renew kontrak apa saja yang wajib kita peroleh. Ya meskipun sebenarnya ya yang pertanyaan ini tuh sudah banyak saya jawab di video-video sebelumnya, tetapi mungkin sebagian dari teman-teman karena baru melihat channel saya ini dan baru menonton video-video saya, jadi mereka mungkin nggak tahu tentang video-video yang membahas tentang renew kontrak gitu. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan yang renew kontrak apa saja yang harus kita peroleh, jawaban utamanya adalah uang ganti tiket pesawat pulang pergi ya. Itu hak kita yang wajib dipenuhi oleh majikan. Tetapi tidak semua majikan seperti itu atau memberikan hak itu kepada kita, dan banyak lagi teman-teman yang menanyakan masalah uang pengganti cuti. Nah, pada poin ini kembali ke isi kontrak kerja yang kita sepakati dengan majikan. Ada beberapa di antara kita yang mendapatkan cuti berbayar, tetapi juga banyak yang hanya tertulis keterangan hanya bisa mendapatkan uang pengganti tiket saja. Jadi, untuk jawaban pertanyaan tersebut di atas, cek ke salinan masing-masing isi kontrak kerja yang kita punya. Ada atau tidak ada hal tersebut di atas, ya maksudnya ada atau tidak ada hal tersebut di atas gitu. Ada enggaknya keterangan yang menerangkan bahwa kita akan dapat cuti berbayar. Nah, itu hanya kalian dan majikan yang tahu ya. Jadi sebelumnya kalian bisa cek dulu isi kontrak kerja kalian itu apa, dan di situ apakah ada tertulis gitu jika kalian melanjutkan kontrak kerja atau renew kontrak kayak gitu, terus kalian tidak cuti, apakah itu bisa diganti dengan uang atau tidak kayak gitu. Nah, banyak mbak-mbak di sini yang memukul rata tentang isi kontrak kerja, padahal sebenarnya tidak. Maksudnya memukul rata itu jadi disamakan ya. Mungkin mendengar si mbak yang satunya bilang saya renew kontrak gitu, tetapi maksudnya jadi uang tiketnya itu diuangkan gitu, dikasih ke dia sebesar misalnya 1 bulan gaji, ada yang begitu. Terus ada juga yang dikasih setengah bulan gaji, ada yang dikasih cuman ya berapalah sedikasinya kayak gitu. Nah, itu saya bilang tidak bisa dipukul rata ya, karena tidak semua majikan itu sama. Dan jadi apa yang harus kita lakukan jika hal itu terjadi? Nah, biasakan untuk menanyakan dengan jelas apa saja yang akan jadi hak dan kewajiban kita saat interview, baik dengan majikan ataupun agensi. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau misalnya kalian gak tahu, kalian bisa hubungi agensi kalau kalian mau renew kontrak atau kalian ingin dapat uang cuti. Jadi kalian harus perjelas dulu gitu sebelum ada perdebatan gitu antara kalian dengan majikan. Jadi harus tahu dulu isi kontrak kerjanya itu apa, terus ada ganti uang cutinya atau tidak. Nah, itu bisa ditanyakan ke agensi. Jadi ya teman-teman, harap dicatat ya poin-poin penting tentang kesepakatan yang telah disepakati, dan kita pun juga berhak untuk menanyakan jika isi dari kesepakatan itu ya tidak kita peroleh. Akan tetapi gunakan manner yang tepat. Jadi cek lagi ya dengan isi kontrak kerja, dan jangan mudah terpancing dengan statement orang lain jika ragu. Diskusikan dengan majikan atau hubungi agensi untuk mendapatkan kejelasan. Jadi sebenarnya saya bilang jangan disamaratakan, karena majikan itu semua tidak sama ya. Jangan disamaratakan. Kalian dengar pembantunya ini begini, terus pembantunya ini begini, terus kalian juga mau ikut-ikutan. Nah, itu jangan disamaratakan. Seperti yang saya bilang, lihat dulu isi kontrak kerja kalian di sana, terus kesepakatannya apa,
apakah ada uang pengganti cuti jika renew kontrak atau tidak ada kayak gitu, berapa yang harus diganti, itu kalian bisa tanyakan ke majikan kalian atau ke agensi. Karena kalau majikan sih pasti mempunyai ya, meskipun kalian tidak memegang isi kontrak kerja, tetapi kalau majikan pasti mereka mempunyai isi kontrak kerja itu, memegang kontrak kerja itu dalam bahasa Inggris. Karena saya pun kemarin pernah memperlihatkan sama kalian kan isi kontrak kerja saya kayak gimana, cuman itu dalam bahasa Inggris kayak gitu, dan saya pun sama sekali nggak memegang gitu. Nah teman-teman, jadi untuk informasinya sampai di sana aja. Terus ya kalau misalkan nih teman-teman ada yang majikannya tiba-tiba renew permit aja gitu tanpa berdiskusi dulu, misalnya kalian nggak tahu gitu atau kalian nggak mau renew kontrak gitu, tetapi majikan sudah memperpanjang work permit kalian gitu ke MOM. Nah itu jika kalian tidak menerima dan kalian tidak menyetujui, kalian itu bisa mengajukan banding ke MOM. Karena kontrak kerja tidak sah ya kalau majikan memperpanjang work permit tanpa sepengetahuan kita, itu tidak sah ya. Jadi kalian bisa mengajukan banding ke MOM atas dasar apa majikan memperbarui work permit kayak gitu, sedangkan kita sendiri tidak menyetujui untuk memperpanjang kontrak kerja kita di sana atau kita sendiri tidak mengetahuinya. Nah jadi di situ terbilang tidak sah, kalian bisa ngomong ke MOM dan mengajukan banding. Oke teman-teman, jadi infonya sampai di sini aja. Jika ada info lagi yang terbaru tentang Singapura ya pasti saya akan informasikan untuk teman-teman semua. Dan untuk sekarang ya maaf banget banyak yang nanya apakah bisa masuk ke Singapura. Ya jawabannya mungkin 1-2 ya yang bisa masuk ke Singapura itu yang jobnya itu menjaga elderly, yaitu yang orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu prosesnya masih berjalan ya, bisa masuk ke Singapura. Sedangkan untuk yang jaga anak atau beres-beres lah dan lainnya itu belum bisa masuk karena MOM masih pilih-pilih ya. Semoga kedepannya dipercepat lagi dan ada informasi yang terbaik lagi ya. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.